Bila asmara datang menggoda, hati ini gundah gulana. Oh asmara, bawalah daku terbang tinggi ke langit luas dan biru, melepas rinduku melayang-layang. Hidungkan tembang cintamu, pelipur lara hatiku. Biar ku tentram selalu bila hasratku datang menggoda. Oh iya iya oh iya tembang asmara. Oh iya iya oh Pelipur laraku. oh iya iya oh inilah tembang hidupku. Oh iya iya oh hidup cintaku. Oh iya iya oh iya iya oh iya Mas Kentus, perhatiin Pak Jarwo nggak? Enggak tuh, aku perhatiin sindenya. Dasar sama aja. Emangnya kenapa tuh? Itu Pak Jarwo, sejak ada sinden baru itu, mainnya di lobi mulu. Dari pagi, sampai-sampai saya perhatiin nggak pernah makan siang. Puasa kali. Puasa tampangnya nafsu gitu. Tuh, lihat tuh. Iya ya. Pak Jarwo ada di sini ya? Dek, Frans, kemana orang ini? Bu Jarwo cari saya. Ada. Di sini Pak Dek. Ya emang nggak kelihatan. Ya lihat, tapi saya kira bungkusan koran. Oh, emangnya gado-gado dibungkus koran. Lagian Dek Frans Kuman baca koran sambil jongkok. Aduh, saya minta maaf, Bu. Kalau pagi-pagi seperti ini, wilayah selangkangan saya masih dingin. Frans Kuman ada saja. Dek Frans Kuman, Bapak tadi kesini enggak ya, Dek? Bu Jarwo ini yang enggak aja. Masa pagi-pagi seperti ini cari Pak Jarwo di kamar saya? Oh, emangnya Pak Jarwo itu sudah terlalu menggairahkan buat saya. Terlalu manis. Loh, bukan begitu, Dek. Biasanya kan Pak Jarwo sering ngobrol di sini. Itu kan sore, kalau pagi-pagi begini ya enggak dong. Kalau gitu, kemana ya suami saya? Biasanya kalau saya bangun pagi, Pak Jarwo itu masih tidur, masih ngorok. Lah ini sudah 2 hari loh, Dek. Kalau saya bangun, Pak Jarwo sudah nggak ada, ngilang-ngilang terus. Kemana ya? Lah ya itu kemana ya? Tadi pagi sekali, saya lihat Pak Jarwo kasak kusuk di lorong sana itu. Lagi kasak kusuk sama Cempluk. Kasak kusuk, ngomongin apa ya? Bu Jarwo, kalau saya mendengar apa yang dikasak kusukin namanya bukan kasak kusuk, pidato. Ya sudah, sekarang saran saya, Iya, ya. Bu Jarwo cari Cempluk. Siapa tahu Pak Jarwo lagi ada bisnis sama Cempluk. Ya sudah, kalau gitu saya cari Cempluk dulu. Ya, Bu, cari Cempluk loh, jangan cari jodoh. Iya, ya. Sudah hampir 1 jam, katong 2 tunggu di sini. Tapi mana? Belum ada yang nemuin kita. Sabar atuh beta blekok. Bisnis kalau mau lancar harus sabar. Duduk atuh. Air saya pegel.
ngomong sama kamu, ngedangap mulu. Cemplok. Mana anak Ibu Jarwo, ini? Ibu Jarwo. Ada Nabram. Ada Mang Ucup. Apa kabar Bu Jarwo? Baik. Rumah ada Mang Bu? Baik, udah lama di sini. Ya sudahlah, tapi tidak mengapa. Saya pan biasa ngetem di penginapan Adem Ayem ini. Iya Ibu Jarwo. Ini Bu Jarwo ngomong-ngomong ada kepentingan naon? Kita berdua dipanggil. Hah? Kepentingan apa ya? Tadi malam beta dapat pesan, dapat SMS di beta punya telepon kecil nih. Bacaannya diminta untuk menghadap ke penginapan Adem Ayem, ada bisnis. Mungkin Mbak Meni yang manggil kalian. Kalau begitu kalian tunggu saja. Mungkin Mbak Meni kesini, ya. Kalau begitu saya tinggal dulu ke dapur ya. Saya ada urusan dulu ke dapur. Ya, silakan Ibu Jarwo. Oh, sudah minum belum? Belum sih Ibu Jarwo. Oh ya sudah, nanti saya suruh Cemplok nganter minuman Terima ya. kasih. Iya terima kasih, terima kasih. Tadi pagi udah datang. Lengger Maji. Ditanyain kok diem aja sih? Ada apa Mbak Laras? Kamu itu loh, ditanyain kok diem aja? Mbak Laras tanya sama saya. Ya iya, sama siapa lagi? Kan sini banyak orang. Lain kali kalau nanya tuh yang jelas arahnya. Udah. Lengger Maji lihat Rivaldi nggak? Kapan? Ya sekarang. Oh, sekarang saya nggak lihat. Tadi? Apalagi tadi saya nggak lihat. Gimana sih si Rivaldi? Tadi telepon katanya udah mau nyampe. Sampainya di mana dulu? Ya sampai ke sini, orang mau ke sini kok. Namanya juga di jalan raya. Apapun bisa terjadi. Siapa tahu Mas Rivaldi di jalan kena tilang, SIM ditahan, motor ditahan. Bisa aja. Tapi kan Rivaldi bisa telepon. Siapa tahu Mas Rivaldi lagi di perapatan, ditodong sama kapak merah. Handphone diminta, kan nggak bisa nelpon. Lengger Maji kok malah nakut-nakutin Laras sih? Loh, bukan nakut-nakutin. Itu tempat umum, jalan raya. Apapun bisa terjadi. Siapa tahu Mas Rivaldi begitu mau belok kiri, siu, cep, langsung tabrak truk. Dier. Handphone berantakan. Ya kan? Nyesel aku nanya sama Lengger Maji. Siapa yang suruh nanya? Lengger Maji! Ada apa? Katanya nggak mau nanya. Ini Vespanya Rivaldi. Lah iya. Emangnya kenapa? Berarti Lengger Maji lihat dong Vespanya ada di sini. Oh ya lihat. Masa barang segede gitu nggak ngeliat sih? Berarti Lengger Maji lihat dong Rivaldi datang. Lengger Maji bohongin Laras ya? Siapa yang bohongin? Tadi katanya nggak lihat. Mbak Laras kan nanya Rivaldi, nggak nanya Vespa. Kalau nanya Vespa, tak jawab tuh. Itu Vespanya tuh. Kan ada kan? Kelihatan kan? Nyebelin. Nyebelin. Ayo, goblok. Ada apa sih, Bu? Tuh, lihat bapakmu. Kelakuannya sama sinden itu. Rivaldi ada juga di situ. Tungguin dari tadi. Ayo Bu, harus cepat kita cegah sebelum mereka merajalela. Ayo Bu, ayo. Kamu ya, datang-datang bukannya langsung nemuin Laras, malah nongkrongin sinden. Aduh, Bapak. Udah, nggak usah ngomong apa-apa kamu. Ayo sini. Sebentar, Bu. 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 Bentar. Bu. Loh, Bu. Berapa lama kita nunggu di sini? Belum nongol-nongol juga. Kemana wae, saya sudah capek kalau begini mah. Cucak Rawo. Duduk yang manis di sini kenapa sih? Beta capek lihat kamu mondar-mandir begitu. Saya yang lebih capek daripada kamu. Dari tadi nih nungguin tidak nongol-nongol. Ya sabar dong, kumaha sabar. Kalau bisnis mau lancar harus sabar. Bagaimana? Itu mah omongan saya tadi. Sekarang mah sudah tidak berlaku lagi. Nyontek wae maneh. Sabar tadi kenapa sih kumaha? Sabar.
Itu mau Meni, itu mau Meni. Mbak Meni. Mbak Meni. Mas Bram, Mang Ucup. Iya. Apa kabar, Baik. Sudah lama di sini? Oh, sudah. Silakan duduk, Mbak Baik Meni. aja? Ya, silakan. Maaf, Mbak Meni. Ngapain saya banyak urusan? Alah, sudahlah, Mbak Meni lah. Jangan banyak basa-basi. Tudupuin wae lah, kita berdua dipanggil ke sini. Ada bisnis naon. Bisnis apa? Tadi Ibu Jarwo bilang, kemungkinan yang ada bisnis nih sama Mbak Meni, kita berdua. Iya. Berarti hubungannya Mbak Meni yang hubungin kita dong. Saya mana pernah berbisnis sama supir taksi, supir bajai. Kalau sama yang punya perusahaan taksi, itu sering. Itu sudah kasih tahu sama Mbak Meni SMS-nya tuh, biar Mbak Meni tahu. Iya. Beta yakinin dia ya. Iya. Ini Mbak Meni, tuh. Ini masih ada tulisannya. Diminta untuk menghadap ke penginapan Adem Ayem, ada bisnis. Masih ada nih lihat nih. Mana mungkin? Nomor HP kamu aja saya enggak punya kok. Apalagi SMS segala. Mana bisa toh? Semalam saja itu tetangga saya ngetok-ngetok saya. Tok, Mang Ucup. Ini ada telepon dari penginapan Adem Ayem disuruh menghadap. Gitu. Iyo. Menghadap siapa? Nah, itu menghadap ke siapa ya? Menghadap siapa ya? Sabar. Ini menghadap. Nah, Menghadap aja, menghadap. Udah habis. Iya. Menghadap titik. aduh, kumah ya. Udah deh. Saya banyak urusan, saya banyak kerjaan. Menghadap siapa ya? Iya, saya baru ingat. Barangkali Iya. Mas Jarwo yang punya bisnis sama kalian. Bapak Jarwo. Kalian tunggu aja Mas Jarwo. Jam-jam segini dia suka lewat di sini. Ya, Bapak saya Jarwo. banyak urusan. Iya, nanti tunggu aja ya. Oh, Den Jarwo. Udah pasti Bapak Jarwo. Iya. Dari Ibu Jarwo, Seng. Iya. Mbak Meni Seng juga. Seng juga. Berarti Bapak Jarwo pasti ya. Iya, mudah-mudahan baja bukannya Bisnis seng. besar nih, bisnis Iya. besar. Kalau kamu kesini cuma nemuin sinden itu, nggak usah aja sekalian kesini. Laras, aku ke sini mau ketemu sama kau, Laras. Buktinya, kamu datang langsung nongkrongnya di lobi. Bukan nemuin Laras kan? Iya. Delaras, Rivaldi, kalian kalau mau ribut-ribut, kalau mau berantem, jangan di ruangannya bule dong. Bule pusing tau nggak? Hargain bule dong. Ya sudah, sekarang mau kau apa? Kamu selalu ngomongnya gitu kan? Sekarang mau kau apa? Tapi kamu nggak pernah mau nurut maunya Laras. Ya sudah. Malah kamu sering nyakitin Laras. Ya sudah, ngomong saja mau kau apa sekarang? Sebaiknya sekarang juga Laras mau pulang. Laras pulang aja. Tunggu dulu. Jadi pegangin Laras mau Iya, pulang. mau pulang ke mana? Aduh, Delaras, kamu kalau nggak bisa berantem, nggak usah berantem deh. Pakai ngancam-ngancam segala, malah ngerecokin. Kamu mau pulang tuh mau pulang kemana? Mau rumah kamu di sini? Terus gimana dong bule? Ribo, kamu aja yang pulang sana. Daripada bikin ribut di sini. Sana pulang. Ya sudah, pulang. Permisi, Bule. Tadi disuruh pulang sih. Loh, daripada kamu yang mau pulang, rumah kamu kan di sini. Kamu mau kemana lagi? Maksud kamu, dia kan yang disuruh pergi? Gitu kan maksudnya? Bukan. Siapa yang cemburu? Aku nggak cemburu. Hah? Masa sama Sinden aja aku cemburu? Lah buktinya ibu marah-marah terus begini, apa namanya nggak cemburu sama si Tiwi kuwi? Aku tuh nggak marah, Pak. Tapi aku tuh malu. Hah? Malu kenapa? Apa jaraknya ibu sobek? Hah? Pak. Aku itu malu. Malu, Pak. Masa Raden Mas Sujarwo, yang punya penginapan Adem Ayem, yang punya istri cantik imut-imut, ada main sama Sinden. Malu, Pak, malu. Bukan levelku, Pak. Ya, Bu, yang ada main sama sinden itu siapa toh, Bu? Nah, buktinya Bapak tiap pagi nongkrong terus di lobi tuh ngapain? Loh, lawang aku dengerin gamelan kok ya. Orang dengerin gamelan kok duduknya di sebelahnya Sinden. Ya biar jelas, biar denger gitu loh. Orang biar dengar kok main mata begini-begini, sama senyum, sama senggol-senggol begini. Loh, aku ya bukan main mata, Bu. Mata saya ini loh kelilipan. Wong kelilipan kok senyum-senyum. Yang kelilipan itu matanya Bapak apa bibirnya Bapak? Matanya itu kelilipan, bibirnya gatel. Jadi ya, gitu. Bapak ini ngeles terus. Emang yo nyata. Loh, Pak Jarwo, ada apa toh? Tadi Pak Jarwo dicari-cari, sekarang diomelin. Maunya apa sih? Ini loh, Dek, contoh suami yang nggak pantas dilihat sama anaknya. Ya udah kalau gitu jangan ribut-ribut. Ngomongnya nggak boleh keras-keras. Lebih tidak pantas lagi kalau kedengeran sama para tamu. Nanti tamunya malah nggak betah di sini. Ada apa toh, Pak?
Devran Sukomar, apa yang pantas? Kalau saya ini dicurigain ada main sama si Sinden itu. Alah, memangnya ada main. Bapak memang ada main sama si Sinden Yang itu. ada main itu sopol tuh. Orang nggak ada main kok. Sudah. Pak Jarwo sebaiknya begini saja. Orang nggak ada main kok dicurigain terus. Masih nggak ngaku. Nah, buktinya apa? Buktinya apa? Bentar ya, Bu. Pak Jarwo, sebaiknya sekarang menjauh dulu dari Bu Jarwo. Ah, nanti kalau sudah sama-sama adem, baru boleh ketemu lagi. Ya. Ini kan kalau diterusin bisa cakar-cakaran ini. Apa minta saya cakar sekarang, Cik? Loh, kayak begitu itu gimana? Kayak begitu itu gimana? Ya. Udah minta menang sendiri toh? Ya, Jarwo ya. tolong diselesaikan jadi Komar ya. Ayo, pasti mau ke lobi lagi toh? Ya ampun, lobby itu jalannya ke sana. Ini kan mau ke dapur ini. Ibu sekarang mau duduk di sini apa di sana? Sini saja. Kok mesti nggak ngaku? Ya sudah, gini. Persoalan ini nanti kita selesaikan. Saya mau mandi dulu. Oh iya. Tunggu sebentar ya. Iya. Saya nggak lama-lama kok. Iya. Mandi bebek aja Iya, kok. Dek. Ya. Tapi mandinya jangan lama-lama ya, Dek ya. Ya, mandi sedikit aja. Iya. Mandi bebek. Bener ya. Ya. Orang udah ketahuan ya masih nggak ngaku juga. Aduh, Bu Jarwo. Apa, Dek? Maaf. Peralatan mandinya ketinggalan. Oh, iya. Maaf ya, Bu Jarwo. Iya. Bener loh, Devana jangan lama-lama mandinya ya. Iya, tunggu sebentar. Kok yang nggak kapok-kapok. Udah ketahuan ya masih aja. Hah, gemes aku kalau nanti nggak sudah punya anak. Bu, Apa? lihat sikat gigi saya nggak di situ. Loh, tadi kan sudah diambil toh, Dek. Sikat gigi. Nah itu. Oh iya. Oh, ada di sini ya. Maaf ya, Bu. Maaf. Iya. Orang mandi aja kayak lupa. Tadi kan yang nyuruh pulang bule Meni, bukan Laras. Jadi kamu nggak usah pulang ya, ya? Kamu di sini aja ya. Bule Meni sama kau itu sama saja. Yang penting sekarang aku sudah disuruh pulang. Terus ngapain lagi aku di sini? Mendingan aku pulang. Valdi, tunggu. Please, kamu jangan pulang ya. Lagian kan percuma aku di sini. Hah? Kau marah-marah terus sama aku. Mendingan aku pulang sekarang. Iya. Ya udah, Laras janji. Laras nggak marah-marah lagi, ya. Please, tapi kamu nggak usah pulang ya. Sudah terlambat Laras. Sekarang memang kau tak marah-marah sama aku. Tapi tadi kau marah-marah sama aku. Nah, aku sudah terlanjur sakit hati. Kalau aku sudah sakit hati, aku tersinggung aku. Nah, kalau aku sudah tersinggung, mendingan aku pulang. Ngapain lagi aku di sini kan? Lebih baik aku pulang sekarang daripada kau marah-marah terus sama aku. Aku sudah tersinggung soalnya. Ya, lebih baik pulang aku. Laras, kalau kau tak tahan aku pulang beneran nih. Laras, aku pulang beneran ya. Laras. Laras. Beta Belkok, Ana tidak tahu kamu siapa yang mengirim SMS ini. Kumaha, kamu buta huruf apa? Ini kamu lihat dong, diminta untuk menghadap ke penginapan. Berarti penginapan di sini suruh menghadap. Iya. Tapi menghadapnya habis, titik-titik habis. Beta Menghadap bingung nih ya. kumaha nih. Bapak Jarwo. Bapak Jarwo. Nabram sama Mang Ngocep di sini toh? Kebetulan kalau begitu. Sini duduk. Sini maju. Pas kalau begitu. Iya. Kebetulan. Maju. Bisnis dimulai dari sini nih. Iya, maju. Jadi juga. Sekarang saya mau tanya. Kita sebagai laki-laki, Mang Ngocep sudah punya keluarga. Sudah. Nak Bram juga punya keluarga. Sudah, Bapak. Saya juga sudah punya keluarga. Iya. Sekarang saya tanya. Sebagai suami, apa pernah Nak Ucup didiamkan sama istrinya? Ya, tuh sering juragan saya didiemin sama istri. Setiap kali setoran bajai kurang, saya didiemin. Kalau malam mau tidur, saya colek wae, melengos. Begitu istri saya, tidurnya tengkurap. Itu kalau setorannya kurang. Iya. Kalau setorannya lebih, ya celentang terus dia. Nah, Bram, sebagai suami apa pernah didieamkan sama istrinya? Beta nih hampir setiap hari didiemin sama beta punya maitua, sama beta punya istri Bapak Jarwo.
Karena beta sampai hari ini belum bisa melunasi utang-utangnya di Pegadaian, Bapak Jarwo. Sampai detik ini nih, beta tidak diajak bicara sama dia. Kalau malam tidurnya tengkurap juga. Ya, Bapak Jarwo, kalau tengkurap masih mendingan. Masih beta bisa akalin lah colong-colong begitu. Ini tinggalnya di tempat mertua, Bapak Jarwo. Jauh sekali. Ya, kalau begitu kita semua pernah mengalami hal yang sama. Saya juga sudah 2 hari ini didiemin sama istri saya. Kalau Mang Ucup masih mending, istrinya marah, tidurnya tengkurap. Nah, ini istri saya belum saja tidur, sudah tengkurap duluan kok. Ketemu papasan jalan sama saya, langsung dia tengkurap kok. Tahu gara-garanya? Iya. Tahu nggak gara-garanya? Tidak. Nabram mesti tahu gara-garanya. Beta tahu banyak, bisa tahu. Hah? Gara-gara apa? Gara-garanya apa? Gara-garanya sinden baru itu. Katanya, sekarang kalau saya nongkrong di lobi, nongkrongi sinden baru itu. Hah? Padahal kalian tahu kan, sebelum ada sinden baru itu, saya sering nongkrong di sana. Dengerin gamelan, itu kan kesukaan saya. Iya, betul. Iya, memang kalian tahu kalau sinden baru itu kan janda. Iya. Cantik, Iya. luas. Tapi saya bukan nongkrongin dia. Iya. Iya, betul. Beta percaya. Terus bisnisnya apa? Jual gamelan? Apa jual beli sinden, Bapak Jarwo? Jual beli apa? Maksudnya bisnisnya apa? Iya, bisnis. Bisnis apa tuh? Ya kita berdua kan dipanggil sama juragan untuk bisnis. Loh, yang manggil siapa? Orang saya nongkrong di sini, kalian tahu-tahu udah duduk di situ kok. Hah? Tadi lu duduk situ siapa? Yang ngagetin saya tadi. Iya, saya yang dari. Lah iya. Biar beta jelasin kumaha. Iya. Gimana ini? Ini juragan. Tuh. Bapak Jarwo, ini beta dapat SMS nih. Iya. Ini diminta untuk menghadap ke penginapan besok siang ada bisnis. Iya. Ini beta datang Bapak Jarwo. Ini Bapak Jarwo lihat masih ada tulisannya. Iya, saya juga diketok-ketok semalam sama tetangga saya. Tok, Mang Ucup, ada telepon dari penginapan Adem Ayam, disuruh menghadap ada bisnis, kan begitu. Ya, kalian ini ada-ada saja. Udah jangan bikin pusing saya toh. Saya ini sudah banyak persoalan, ngerti? Malah bikin pusing. Menghadap. Yang suruh menghadap kalian ke saya itu siapa? Hah? Siapa yang suruh menghadap? Bapak Jarwo. Jadi beta ini mesti menghadap siapa? Beta Iya. stres Bapak Jarwo. Sudah dari tadi ini nungguin di sini, juragan. Sebaiknya sekarang kalian pergi ke Ancol, ya? Pergi ke Ancol. Ngapain Bapak Iya, Jarwo? ngapain? Menghadap ke laut sana. Biar hilang stres kalian. Nanti kalau sudah sukses, bilang sama saya. Saya juga mau ngilangin stres. Menghadap ke laut sana. Mudah-mudahan keputusan saya tadi tidak membuat Dek Tiwi sedih, tersinggung, apalagi sakit hati. Karena menurut saya ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Saya nggak sakit hati kok Mbak Meni. Sebelum Mbak Meni memutuskan saya untuk berhenti menjadi sinden di sini, saya sudah punya niat untuk berhenti sendiri. Saya udah nggak kuat Mbak. Nggak kuat kenapa? Kamu kan jadi sinden di sini, saya bayar juga. Ini saya mecat kamu, saya juga mau kasih pesangon. Bukan itu masalahnya Mbak Meni. Saya sudah nggak tahan sama kelakuannya Pak Jarwo. Kenapa memangnya Mas Jarwo? Mbak Meni baca sendiri aja deh. Kenapa Mas Jarwo udah mecat kamu duluan ya? Ini benar dari Mas Jarwo? Dari pagi sampai sekarang begini, kalian masih duduk-duduk saja. Belum menghadap siapa-siapa. Belum, Pak Gendon. Gendon. Ya ampun. Kira-kira siapa ya yang menyuruh untuk menghadap? Iya Pak Gendon. Kira-kira siapa sih yang kirim SMS ini? Saya tidak tahu. Ya tunggu saja sehari 2 hari. Nanti kan ketahuan siapa yang manggil kalian. Hah? Biang laya. Sehari 2 hari. Lama sekali Pak Gendon. Bagaimana sih? Kumaha, saya tidak bisa nyari duit atau mun gitu mah. Beta blok memang susah ngomong sama patung mah. Udah cuekin aja udah. Ya sabar. Loh, di sini toh, Mas Bram sama Mang Ucup. Saya cari-cariin di tempat parkir loh. Kunaon? Ada apa? Ada yang nyuruh menghadap? Iya, siapa? Enggak, salah satu dipanggil sama Bu Jarwo. Oh, udah pasti beta lah. Beta kentus ya, beta aja kemana? Saya dulu atuh aku mah. Masih mana? Akhirnya beta dulu ya. Sudah. Gini aja. Daripada berebut, sekarang sweet aja. Siapa yang menang, nanti yang menghadap Bu Jarwo. Ya boleh mun gitu mah. Ya, ayo sweet.
Memang rezeki saya. Ini bisnis saya. Tenang wae, kamu nunggu di sini sama si patung ya. Peran saya sekarang, tolong temui, tanyakan sama Bu Surip sinden yang lama itu. Tanyakan sama dia, siapa yang punya gagasan mengganti sinden. Oh, jadi saya harus tanya sama Bu Surip. Ya. Nanti kalau ternyata Pak Jarwo yang punya gagasan, Bu Jarwo wajib dan patut mencurigai Pak Jarwo. Oh, Ya. iya. Kalau gitu saya tak suruh orang nyari Bu Surip ya. Persis. Ya. Ya sudah, permisi ya, Dek. Bu, Apa? kalau ketemu tukang pijit saya, Oh. suruh langsung masuk kamar aja. Oh, ya. Ya. Apa sih? Bu Surip, katanya mau istirahat kok datang toh? Katanya dipanggil Bu Jarwo. Iya kan? Iya, dipanggil Bu Jarwo. Dipanggil Bu Jarwo apa mau ngutang? Ora, Pak. Bener aku dipanggil. Jangan ngutang terus loh, Bu. Enggak. Loh, sindennya kok enggak ada? Tiwiknya kemana? Oh, anu Bu Surip lagi dipanggil Mbak Meni. Dipanggil Mbak Meni? Iya. Ada urusan apa? Ya sudahlah, jangan ngobrol wae. Sudah dibawanya berat lah. Emangnya kenapa teman? Ini Bu Surip berat dibawanya. Itu ban depan baja saya ngangkat-ngangkat wae nonggeng. Kurang ajar, bajanya yang jelek kok menghina. Sudahlah, memang kamu yang berat, badan seperti beduk lah. Ayo. Ayo, jangan ke sana saja, Pak ya. Ya bener juga lah, gedenya segitu gimana nggak berat? Jangan banyak ngomong, itu bojoku. Maaf Pak De. Udah Mas Ketus, lanjutin. Iya. Lanjut ya Pak De. Bu Surip jadi sinden di penginapan Adem Ayem ini kan sudah lama. Inggih, Bu. Sudah tak anggap keluarga sendiri. Inggih, saya mengerti kok, Bu. Jadi, Bu Surip ngaku aja. iya Bu Surip ngaku saja. Terus terang. Iya, Bu Surip terus terang. Nyomblangi kan? Loh, saya nggak mengerti nih, Bu. Sebenarnya ada apa, toh? Begini loh Bu Surip. Sebetulnya ide siapa toh? Kok ada sinden baru yang menggantikan Bu Surip? Bu Surip ngaku aja. Iya, ngaku saja. Terus terang. Bu Surip terus terang. Nyomblangi kan? Merusak rumah tangga orang. Ini sebenarnya ada apa? Saya malah bingung kok, Bu. Dah, Bu Surip ngaku aja. Jangan pura-pura bingung. Saya nggak mengerti, Bu. Malah tambah bingung saya, Bu. Peluk-peluk, kamu nggak usah ikut ngomong. Bu Surip tambah bingung. Saya nggak ngomong kok, Bu. Saya cuma komentar. Begini loh Bu Surip. Inggih, Bu. Ibu sih dari tadi begini. Langsung aja tuh the point, Bu. Capek saya dengerinnya. Saya nyesal ngejemput Bu Surip. Saya kira ada hubungannya dengan soal menghadap. Terus tidak ada hubungannya? Tidak. Yang lala. Bung Prastoman. Bung Prastoman. Bung Prastoman. Akhirnya. Pas kalau gitu. Kemana? Ini pasti dia nih. Iya, pasti dia. Bung Prastoman yang kirim SMS kan buat beta kan? Kirim SMS. Ya. SMS Ya. Ini nih Bung Prastoman nih. Ini diminta ke penginapan Adem Ayem untuk menghadap ada bisnis. Tadi malam. Betul, tadi malam. Akhirnya. Terima kasih. SMS-nya itu sebelum berita jam 7 apa sesudah? Saya sudah berita jam 7. Terima kasih Bung Prastoman. Itu ya. Jadi dua dia dapat empeng ya. Bung Prastoman yang kirimkan ini kan. Yang kirimkan Bung Prastoman ya. Saya kirim. Terus yang telepon tetangga saya siapa? Telepon. Iya. Ya, tetangga saya datang ke rumah saya. Ketok-ketok pintu. Tok. Mang Ucup, ada telepon dari penginapan Adem Ayem. Besok siang disuruh menghadap ada bisnis katanya.
Tetangganya yang terima? Iya. Jadi Mang Ucup itu teleponnya numpang sama tetangga? Iya tuh. Jadi kalau setiap Mang Ucup dapat telepon, tetangganya itu yang ketok pintu Mang Ucup? Betul. Jadi kalau telepon itu tiap bulan, tetangganya yang bayar? Ya tuh jelas iya. Jadi Mang Ucup numpang sama tetangga itu? Iya. Obrolan Komar yang telepon? Iya. Enggak. Beta Blekok. Di penginapan ini 10 orang ada, yang gila 20. Memang. Ayo, sudah. Jangan. Tunggu sebentar. Naon. Apa lagi? Saya mau tanya. Lihat tukang pijat yang saya pesen nggak? Oh, tukang pijat? Iya. Pesanan Om Pren Komar itu? Ya. Tidak nyaho, saya tidak nyaho. Komar. Saya nggak mau tahu. Hari ini juga saya nggak mau lihat TV di sini. Titik. Loh lah, nanti yang sinden di sini siapa, Bu? Nggak pakai sinden juga nggak apa-apa. Kalau cuma nyinden aja, saya juga bisa, Bu. Kecil. Tuh, cempluk aja bisa nyinden. Kalau masalah cantiknya, saya sama TV, ya cantikan saya. Nah, nanti kalau masalah Pak Jarwo, tiba-tiba ternyata tergila-gila sama saya, itu wajar dong. Saya kan orang lama. Bapak apa mau sama kamu? Ya kalau takdir kan bisa aja, Bu. Sudah tak sampok pido loh, Blok. Ya sudah, Bu. Nanti saya yang bicara dengan TV pelan-pelan supaya dia berhenti jadi sinden di sini, Bu. Ngomong sama TV nggak usah pelan-pelan, kelamaan, yang cepet gitu loh, biar cepet beres. Iya, daripada saya usir loh, Bu Surip. Loh, kok gitu toh, Bu? Saya juga ingin tahu yang sebenarnya. Apa TV yang menggoda atau Pak Jarwo yang genit, Bu? Loh, kok malah Bu Surip itu ngurusin suami saya? Bu Surip tuh ngurusin TV saja. Biar suami saya sendiri yang ngurus. Udah, Bu, ayo mangkat, Bu. Saya kirung tak ombe. Ya sedikit aja. Saya. Suwen. Lah iya, bener juga mungkin suamiku yang genit. Pokoknya beta masih penasaran, Kum. Beta harus tahu siapa yang kirim ini SMS. Ya, saya juga dari rumah sudah semangat. Sampai sini kesel, bingung jadinya. Iya, loh, juga pusing ini bagaimana sih? Akhirnya kalian datang juga kemari. Aduh, Kantor Maji sorry ya. Beta lagi pusing, saya nggak ada waktu. Udah Ya kerjaan, iyalah, Kum. saya lagi capek, bingung lah. Loh. Saya dari tadi nunggu kalian di sini. Kalian kan saya suruh menghadap. Kok malah muter-muter di dalam? Beta Blekok. Jangan-jangan dia yang menyuruh kita menghadap. Kantor Maji. Jadi Kang Darmaji yang kirim beta punya SMS ya? Jadi Kang Darmaji yang nitip pesan sama tetangga saya ya? Iya, kenapa? Ternyata kamu bibit penyakitnya. Saya sudah muter-muter di dalam menanyakan ke sana kemari. Loh, udah nggak seharian begini, tapi nggak ada uang. Bagaimana sih Darmaji? 1 minggu yang lalu kan kalian berdua pernah janji sama saya mau pinjemin duit saya, ya kan? Nah, saya takut kalian hari ini nggak datang. Saya khawatir. Nah, sekarang udah seminggu kan? Mana duitnya? Aduh, si broek soek. Kumaha sih? Kirain bisnis apa? Nggak bodoh lah. Kan itu yang gaji lu. Mana? Seminggu saya pinjam lu. Bodoh lah. Assalamualaikum. Woi, seminggu loh. Udah waktunya ini. Woi. Loh. Woi. Waduh, saya loh. Ya, sekarang Ibu sudah tahu toh. Kalau si Tiwi sinden baru yang menggantikan Bu Surip kui bukan kemauan Bapak. Ya, Tandon? Injih. Jadi Ibu nggak pantas kalau nuduh si Tiwi ada main sama Bapak. Ya, Tandon? Injih, Den. Nah, tapi Bapak duduk berdua sama Sinden itu kan bener. Bener, tapi itu tidak cukup bukti, Bu. Duduk berdua bukan berarti ada main. Ya, Tandon? Injih, leres, Bu. Tapi Bapak seneng, Bu. Ibu cemburu. Itu berarti Ibu masih tresno, cinta sama Bapak. Takut kehilangan Bapak. Ya, Tandon? Injih. Itu namanya cemburu buta, Pak. Setelah aku pikir-pikir, Ibu ini sama persis seperti si Laras. Cemburunya besar sekali. Ah, kamu kalau nggak dicemburuin bisa bablas terus. Ya,
podo karo bapakmu. Lagian ibu ini ada-ada saja. Masa seorang Raden Mas Sujarwo ada main dengan sinden? Ya nggak mungkin toh, Bu. Nggak mungkin, Saru, Bu. Gawat, Bu, gawat. Mbak Meni pingsan. Apa? Gak tahu, Mbak Meni masih pingsan sekarang belum sadar-sadar. Loh, kenapa, Pak? Sebabnya apa? Mungkin baca surat ini, Bu. Saya nggak sempat baca. Pingsan. Apa tuh iki? Pingsan, Bu. Pak Raden, kurang ngerti ya. Pingsan. Ya, sebabnya itu apa? Surat apa? Bapak. Apa? Bu, ini kenapa? Apa? Ternyata bener ya. Bapak suka sama Tiwi. Ini buktinya. Bapak kirim surat sama Tiwi. Bilang kalau dia mau dijadikan istri keduanya Bapak. Dia mau dibelikan rumah. Nih. Ini bukan suratnya Bapak kok. Iya kamu itu. Ini tanda tangannya dari Bapak kok. Ya tapi cap jempolnya mana? Nggak ada loh. Udah deh, Bapak nggak usah ngeles. Sudahlah, ngaku saja. Kalau mengaku kan hukumannya ringan. Aku kan lihat Bapak kasih surat itu tadi. Sudah, ngaku saja lah. Tuh kan? Bener kan? Sempul gini. Bener kan? Bapak tuh kakak sama Tiwi kan? Laras, Mbak. Ibu kamu ngapain ngomong segala itu? Kamu ngaku sih. Tapi Mbak Laras. Iya ini. Duh, Pak, pingsan ini, Pak. Laras gimana? Pak, ini bener toh surat dari Bapak. Kalau bener mau ngapain kamu? Hah? Yang bikin Bapak. Yo. Pak, pingsan gue ya. Ini ada apa ini? Hubungannya apa ini? Inilah tembang asmara. Oh ya, oh pelipur laraku. Bila asmara datang menggoda